Oke, baik. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang bab pertama dalam buku Prakarya dan Kewirausahaan bagian 1, Wirausaha Kerajinan bab 1, Wirausaha Kerajinan dengan Inspirasi Budaya Non-Benda. Nah, seperti apakah non-benda tersebut? Baik, saya akan lanjut ke yang berikutnya. Nah, di sini kita akan terbagi pada 6 item. Yang pertama adalah karakteristik kewirausahaan, yang kedua adalah perencanaan usaha usaha kerajinan, yang ketiga perancangan dan produksi, yang keempat adalah perhitungan biaya produksi, yang kelima pemasaran langsung, dan yang keenam evaluasi hasil kegiatan usaha. Secara garis besar, semua kegiatan ini sangat diperlukan dalam usaha kerajinan non-benda. Kita akan lanjut ke bagian yang pertama. Dalam karakteristik wirausahaan, terdapat 6 item yang paling penting. Yang pertama adalah percaya diri, yang kedua adalah berorientasi tugas dan hasil, yang ketiga berani mengambil risiko, yang keempat kepemimpinan, yang kelima keorisinalitas atau keaslian, yang keenam berorientasi ke masa depan. Yang nantinya akan saya jelaskan secara garis besar. Yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah tentang karakteristik kewirausahaannya dulu sebelum masuk ke percaya diri. Wirausaha menurut asal katanya terdiri dari kata wira dan usaha, di mana arti kata wira adalah perjuang. Nah, kalau dalam bahasa Sanskerta itu pahlawan. Kalau yang lainnya manusia tunggal, teladan, dan budi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Intinya adalah seperti pejuang atau pahlawan, yang mudah diingat saja. Kemudian usaha berarti pembuat amal, bekerja, berbuat sesuatu. Nah, dalam pengertian wirausaha dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menemukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru. Intinya seperti itu. Nah, itu pengertian dari wirausaha. Kita ambil garis besarnya saja. Selanjutnya, yang dibilang percaya diri itu adalah sifat-sifat seorang wirausaha. Nah, kita akan mulai ke bagian yang pertama. Percaya diri. Sifat-sifat seorang wirausahawan itu adalah salah satunya percaya diri. Nah, kepercayaan diri merupakan paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan yang bersifat internal, sangat relatif dan dinamis, dan banyak ditentukan oleh kemampuannya untuk memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi, dalam sebuah sifat seorang wirausahawan itu sangat penting memiliki sifat percaya diri. Apabila kamu tidak percaya diri, pada saat kamu akan memberikan informasi tentang barang yang kamu jual, tapi kamu tidak percaya diri pada barang kamu, ada kemungkinan kamu akan melakukan pembohongan yang mengakibatkan rautmu kamu itu jadi nggak percaya diri. Jadi pembeli itu bakal bisa ngeliat, oh kayaknya orang ini nggak percaya diri lah sama barangnya dia sendiri. Berarti ada minus pada barang yang dia jual. Nah, makanya dari itu seseorang yang memiliki seorang wirausahawan harus memiliki sikap atau sifat percaya diri. Yang kedua, berorientasi tugas dan hasil. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif
berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan kerja keras. Jadi maksudnya tuh seperti ini. Eee, yang paling utama itu adalah kamu sebagai seorang wirausahawan, kamu harus punya prestasi. Maksudnya prestasi itu punya kelebihan yang ada pada wirausaha kamu. Jangan tidak ada kelebihan, jadi susah nantinya. Kemudian berorientasi pada laba, laba itu keuntungan. Jadi kalau seandainya kamu buat wirausahaan tapi nggak buat kamu untung, ya buat apa gitu loh. Jadi yang paling penting itu adalah mencari keuntungan sebanyak-banyak mungkin. Kemudian yang berikutnya adalah ketekunan dan kerja keras. Itu sangat penting, ketekunan dan kerja keras. Kamu harus tekun, kamu juga harus kerja keras dalam menggapai tujuan dari wirausaha kamu itu. Jadi kalau seandainya kamu nggak tekun, saya yakin tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Saya punya kawan, dia punya sablon, usaha sablon. Waktu itu dia bilang dan cerita dengan saya, "Kamu itu harus tekun menjalani sebuah usaha setidaknya 6 bulan. Rasakan rasakan perjuangannya. Memang di 6 bulan pertama itu sangat-sangat berat," katanya. "Tapi setelah 6 bulan itu kamu bakalan enjoy dan nyaman," dia bilang kayak gitu. Nah, jadi yang paling utama itu adalah ketekunan dan kerja keras dalam segala hal. Jadi nanti kalau seandainya barang kamu tidak laku di pasaran, jangan pernah menyerah sampai 6 bulan. Nanti setelah 6 bulan kamu lihat apakah itu sukses atau tidak. Bahkan perusahaan Aqua saja itu butuh puluhan tahun untuk belasan tahun untuk bisa menjadi produk Aqua yang sampai saat ini. Lanjut, yang berikutnya adalah berani mengambil resiko. Seorang wirausahawan itu harus berani mengambil resiko. Salah satu hal penting dalam memulai sesuatu yang baru adalah berani mengambil risiko untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Inovasi tidak akan muncul jika kita tidak melakukan hal-hal yang sudah dilakukan orang lain atau tidak berani melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Intinya, mengambil risiko ini sangat penting dalam wirausaha. Risikonya ini yang dimaksudkan apabila eh, kamu orang ngelihat usaha ini tidak akan berjalan dengan baik, tapi kamu mengambil risiko itu gitu loh. Banyak hal yang harus kamu ambil resikonya. Bahkan sampai misalnya kamu nggak punya uang untuk melakukan sebuah usaha, tapi kamu berani melakukan hal tersebut. Nah, itu juga mengambil resiko, mengambil sebuah resiko. Apabila kamu berani mengambil resiko tersebut, berarti kamu sudah memiliki sifat seorang wirausahawan. Intinya seperti itu. Seorang seorang pendiri Aqua saja, dia waktu itu berani mengambil resiko menjual harga air lebih mahal daripada harga air biasanya, dan ternyata airnya laku dibandingkan dia jual dengan harga yang lebih murah. Nah, itu pengambilan resiko sekaligus keberanian dalam diri kalian sendiri. Yang berikutnya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin, diantaranya memiliki visi yang jelas, harus punya visi yang jelas. Nah, kalau seandainya seorang pemimpin tidak punya visi yang jelas, dia tidak akan tahu tujuan dia ke depan seperti apa. Kemudian integritas. Integritas itu sejenis sifat kamu, integritas kamu baik atau tidak. Kejujuran wajar, kita harus punya seorang pemimpin yang jujur agar organisasi kita atau usaha kita sehat, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Itu pasti seorang pemimpin atau seorang pemilik usaha harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan karyawannya. Apabila itu tidak dijalankan dengan baik, sangat-sangat disayangkan. Kemudian menjadi teladan, rendah hati maupun mau mendengar, mampu memotivasi orang lain untuk melakukan tugasnya dan berlaku adil. Nah, intinya seperti itu. Ya, mampu berkomunikasi dengan baik itu maksudnya juga misalnya ketika kamu menyampaikan produk kamu kepada orang lain, kamu mampu berkomunikasi dengan baik, meyakinkan orang tersebut. Kemudian
menjadi teladan. Seorang pemimpin memang harus menjadi teladan yang baik bagi anak buahnya atau bagi orang lain. Rendah hati, mau mendengarkan. Nah, gini, kalau seandainya kamu dikasih kritik, ya kamu harus dengarkan walaupun kritik itu pedas. Kemudian kamu juga harus mendengarkan saran, kemudian melakukan saran yang mereka lakukan, saran yang mereka berikan dengan harapan usaha kamu dapat berjalan dengan baik dan usaha kamu bakal sehat. Melakukan tugasnya. Jadi seorang pemimpin itu ya juga harus menjalankan tugas seorang pemimpin untuk memimpin karyawannya gitu loh. Jangan sampai tugasnya cuma ongkang-ongkang kaki doang yang nantinya karyawan kamu banyak yang ngerasa sinis dan akhirnya tidak mau mendengarkan kamu. Berlaku adil, ingat seorang pemimpin juga harus berlaku adil. Kalau seandainya dalam suatu usaha ada keluarga kamu di situ, kemudian kamu melakukan keluarga kamu lebih tinggi daripada orang lain itu pasti bakal marah atau mungkin bakal sinis dengan kamu. Akhirnya mereka juga akan berhenti secara perlahan. Orang yang kamu pertahankan belum tentu orang yang lebih baik, tapi orang yang lebih baik wajib kamu pertahankan untuk membangun sebuah usaha yang baik. Selanjutnya yang kelima adalah keoriginalitas atau keaslian. Nah, ini dimaksudkan adalah keaslian ide, gagasan, pemikiran, dan keputusan dapat diperoleh dengan keluasan wawasan, kemampuan berpikir kreatif, serta melihat peluang yang ada. Karya orisinal juga hanya dapat dihasilkan oleh wirausahawan yang memiliki keahlian di bidangnya, serta rajin mencoba hal baru. Nah, intinya seperti itu. Jadi intinya adalah seorang wirausahawan yang memiliki keaslian itu pasti memiliki keahlian di bidangnya. Misalnya kayak saya berikan contoh ke anak kelas 3 yang tahun lalu itu Gunung, dia buat original gelang. Jadi dia bikin gelang, kemudian dia dia juga belajar dari keluarganya, kemudian akhirnya jadilah sebuah gelang original yang dibuat oleh dia, yang dia jual 7.000, enggak, 10.000 sampai 20.000. Nah, itu dijual dia di Sintang bahkan kemarin pada saat parade atau pada saat ada kegiatan di Sintang. Nah, intinya seperti itu. Dan jangan pernah menyerah mencoba hal-hal baru yang belum pernah kamu lakukan. Siapa tahu dari hal yang baru ini kamu menemukan sebuah ide, dan di prakarya ini memang kamu diharuskan untuk memiliki pemikiran atau mencoba hal-hal baru sehingga nanti akan muncul ide-ide baru yang bisa kita gali dan yang kemungkinan bisa memberikan keuntungan yang lebih buat kalian nantinya. Selanjutnya yang terakhir adalah berorientasi ke masa depan. Nah, ini maksudnya adalah masa depan memiliki berbagai peluang dan tantangan yang berbeda. Dengan saat ini, seorang wirausahawan berani melihat peluang dan tantangan tidak hanya di saat ini, melainkan juga di masa depan. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini berbicara soal yang sekarang ya. Dulu itu orang booming pakai tongsis, ya kan? Ya mungkin sampai saat ini juga orang mikir tongsis, cuman sekarang tongsis itu udah berubah. Nah, kamu baru berpikiran untuk buat tongsis sekarang misalnya. Padahal untuk di masa depan tongsis itu udah nggak dipakai lagi. Orang sekarang lebih ke kayak drone. Drone itu memang ribet dan mahal. Tapi lambat laun juga akan dipakai gitu loh. Bagaimana caranya meminimalisir drone tersebut? Atau intinya adalah kamu harus berpikir 5 sampai 10 tahun ke depan dan berpikir adalah usaha yang kamu berikan ini mempermudah orang lain. Nah, intinya seperti itu. Ingat ya, di sini ada tulisan seorang wirausahawan berani. Itu berarti ciri yang ketiga, berani mengambil risiko. Nah, ini juga sama, seorang wirausahawan berani. Itu intinya sama, seperti itu. Nah, baik, setelah itu saya akan memberikan sedikit arahan. Nah, faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan seorang wirausahawan. Apa sih yang menjadi faktornya?
Memulai sesuatu yang baru pasti tidaklah mudah. Oleh karena itu, seorang harus berani mencoba dan mengambil resiko. Ingat, berani mencoba dan mengambil resiko. Itu yang paling penting dalam sebuah wirausaha. Gagal dalam melakukan sesuatu adalah proses menuju kesuksesan. Ingat, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, itu adalah salah satu semboyan dari seorang wirausahawan. Jadi kalau seandainya kamu gagal, suatu saat kamu akan berhasil. Seorang Jack Ma, pemilik dari Alibaba Group yang terkenal di Asia, yang uangnya udah turah-turah, yang lebih-lebih, itu saja pernah pernah melakukan kegagalan sampai dibilang nggak mungkin terjadi, nggak mungkin kamu bisa melakukan itu. Tapi dia terus mencoba, berani mengambil risiko, dan akhirnya sekarang jadilah perusahaan Alibaba Group. Kalian bisa cari di internet alibaba.com, itu adalah toko jual beli online dan mempunyai penghasilan yang luar biasa di Cina. Baik, karena sudah paham, kita lanjut ke bagian tugas. Tugas ketiga kalian adalah buat kelompok kecil minimal 1 sampai 3. Jadi boleh 1 orang. Karena kan saya nggak tahu nih di satu desa ini cuma ada 1 orang atau 3 orang misalnya ya di kelas tersebut ya. Atau kalau seandainya misalnya desa kamu dengan desa tetangga itu dekat misalnya, kamu bisa datang ke desa kawan kamu untuk bekerja sama. Jadi nggak terpatok pada desa kamu saja, desa yang di dekat-dekat kamu juga bisa. Maksimal 3 orang. Jadi maksimal 3 orang, jadi nggak usah terlalu banyak. Lebih dari 4, maka itu dibagi menjadi 2 kelompok, 2 orang, 2 orang. Kalau seandainya di desa tersebut misalnya kayak di Sejiram nih, di Sejiram kan banyak. Nah, di Sejiram itu nanti bisa dibagi kelompok jadi 2-2 misalnya seperti itu. Jadi nggak harus 4 dalam satu desa. Jadi maksimal 3, kemudian dibagi-bagi lagi. Nah, kalau seandainya desanya jauh, itu bisa kita dekatkan. Misalnya seperti itu ya. Nanti kalau seandainya nggak paham bisa langsung tanya dengan saya di WA. Nah, selanjutnya yang bagian pertama adalah amati di daerah Kecamatan Seberuang, carilah informasi untuk menemukan tokoh wirausahawan di bidang kerajinan apapun. Ingat di sini bidang kerajinan apapun. Apabila kamu tidak memiliki orang yang wirausahawan yang di bidang kerajinan, kamu bisa cari wirausahawan saja. Misalnya wirausahawan silo misalnya kan, ikan silo. Membudidayakan ikan silo. Boleh, tanyain aja. Misalnya itu salah satu dari kelompok kalian, orang tuanya usaha ikan silo. Ya boleh, silahkan tanyakan dengan orang tua tersebut, orang tua kamu, misalnya seperti itu. Atau kalau seandainya memang punya wirausahawan di bidang kerajinan, tanyakan aja seperti Gunung, nah itu boleh. Andreas Gunung kalau nggak salah namanya itu. Nah, itu boleh kamu tanyakan dengan dia. Atau enggak seorang wirausahawan gitar Dayak itu, boleh tanyain aja sama dia. Tokoh-tokoh adat itu boleh ditanya. Saya yakin mereka punya wirausaha di bidang kerajinan. Selanjutnya yang kedua adalah pelajari kisah suksesnya dengan mewawancarainya. Ingat, diwawancarai. Ditanya itu ya diwawancarai. Nanya-nanya itu udah wawancara ya. Saya nggak nyuruh wawancaranya secara formal, tapi wawancara saja kayak biasa supaya sama-sama enjoy. Jadi yang di lawan bicaranya enjoy, kemudian kita juga enjoy menyampaikannya. Jadi nggak terpaku pada pertanyaan-pertanyaan yang udah ada. Silahkan kembangkan pertanyaan tersebut, semakin berkembang pertanyaan tersebut, kamu akan semakin terbuka wawasannya. Lampirkan foto sedang mewawancarai, kalau bisa lebih baik video yang dilampirkan. Kalau seandainya video itu lebih baik lagi, tapi kalau tidak ada pun lampirkan foto, itu juga tidak masalah. Yang penting ada tanda bukti bahwa kamu sudah mewawancarai wirausahaan tersebut. Yang ketiga, tuliskan hal penting dalam wawancara tersebut sampai dia berhasil, lalu presentasikan dalam bentuk video. Jadi saya minta nanti dalam satu kelompok itu presentasi ya. Jadi kalian bertiga misalnya 3 orang ya presentasi tentang hasil dari wawancara tersebut. Tidak perlu banyak, wawancarai dengan lagi hasil pelajaran kisah suksesnya saja disampaikan, apa yang membuat mereka sukses. Kemudian sebutkan dulu nama-nama kalian, kemudian ceritakan tentang kisah suksesnya.
Kemudian berikan kesimpulan, ingat, terakhir berikan kesimpulan dalam wawancara kalian. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk anak kelas 1, silahkan dikerjakan tugasnya. Deadline saya minta 1 minggu dari sekarang, dan saya ucapkan terima kasih banyak.